Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita ada di pertemuan yang kedua. Sebelum kita awali, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ustazah akan membahas terkait dengan bab yang pertama, yaitu program linier. Nah, sebelumnya lihat tayangan video berikut ini. Bu, Dio mau nanya boleh nggak Bu? Boleh, kenapa Dio? Bu, jualan sejak tahun berapa Bu? 3 tahun lalu. Lama Bu ya? Ya, Kalau makanan yang paling nanti di sini apa Bu? bekom sama itu. Oh, kita daftar dulu ya. Boleh. Apa tadi Bu? Hah? Yang paling makanan yang paling nanti? Miso sama bekom. Kalau miso, modal mangkoknya berapa Bu? 2.000. Kalau bekom 3.000. Kalau seharinya Bu butuh modal berapa? 130. Persediaan Ibu dalam sehari? Kalau bekom ada 35. Satu mangkoknya berapa Bu? Kalau miso 3.000. Kalau bekom 5.000. Tadi sudah melihat ilustrasi mengenai program linear. Kira-kira apa ya yang terpikirkan? Di situ kan ada pertanyaan bahwa berapa keuntungan maksimum dan ada kata-kata maksimum. Jadi intinya di program linear itu ada pengoptimalan, atau kalau dalam yang hal masalah yang tadi berarti memaksimumkan itu tadi. Nah, sebenarnya program linear itu sendiri pengertiannya apa? Program linear adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear gitu. Nah, nilai optimum yang maksimal atau minimum itu tadi diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Nah, nanti di dalam persoalan linear ini terdapat yang namanya fungsi tujuan atau fungsi objektif, kemudian juga ada fungsi kendala, persyaratan atau batasan-batasan dalam persoalan linear gitu. Yang biasa kita sebut dengan sistem pertidaksamaan linear. Sebelum kita memasuki program linear, ada materi prasyarat yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua melukis sistemnya tadi ke bidang kartesius. Yang ketiga adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian gitu. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai 3 hal yang ini tadi. Baik, sebelum membahas terkait dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kita terlebih dahulu mempelajari terkait pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau sistem kan lebih dari satu. Sekarang yang pertidaksamaannya dulu, yaitu baru satu pertidaksamaan. Misalkan untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu menggambarnya terlebih dahulu. Sebelum kita menggambar, kita harus cari dulu garisnya, garis dari pertidaksamaan. Kita buat dia garis dulu. Kita buat dia garis. Ketika kita membuat dia garis, otomatis di sini 2x min y sama dengan 2. Kita sama dengan kan, karena kita membuat dia sebagai garis. Tuh. Biasanya kita akan mencari apabila kita mau menggambar garis, kita akan mencari titik potongnya. Tuh. Ketika x-nya 0 dimasukkan 0, 2 kali 0 min y sama dengan 2, maka y-nya berapa? 0 kurang y sama dengan 2, y-nya min 2. Kemudian ketika yang y-nya 0, y-nya masukin sini 0, 2x min 0 sama dengan 2, 2x sama 2 sama dengan 2, berarti x-nya sama dengan 1. Maka titiknya ini nanti 0, negatif 2 dan 1,0. Habis itu titik ini, kedua titik ini kita gambar di dalam grafik.
sumbu X, ini sumbu Y. 0,-2 berarti ke bawah ya. -1, -2 sini. Kemudian 1,0 di sini. Oke, habis itu kita hubungkan. Anggap aja garisnya lurus. Oh iya, terkait ini kan pertidaksamaan ya, pertidaksamaan. Maka nggak cukup segini, kita harus mencari yang lainnya. Jadi ada perbedaan. Sebentar ya, ada perbedaan ketika di sini nanti kurang dari, lebih dari, dan kurang dari, sama dengan, dan lebih dari, sama dengan. Jadi ada sama dengannya, yang satu enggak. Ketika ada sama dengannya seperti ini, maka garisnya penuh. Tapi nanti apabila dia tidak ada sama dengannya, misalkan seperti ini atau seperti ini, nanti garisnya di dalam sini putus-putus. Nah, putus-putus seperti ini. Tapi karena ini ada sama dengannya, berarti dia penuh. Penuh ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Belum sampai sini, ini kan baru garisnya saja. Nah, habis itu kita perlu yang namanya uji titik. Uji titik. Paling mudah itu kita menguji titik 0,0 di sini ya. 0,0. Nah, kenapa kok kita perlu menguji titik? Karena ini pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan itu berupa daerah. Kalau yang persamaan kan berupa garis, tapi kalau yang pertidaksamaan berupa daerah. Jadi garis ini membatasi dua daerah. Daerah pertama itu daerah yang sini ya, sini ke atas, ke sebelah sini. Kemudian yang satunya adalah yang ke sebelah sini. Ada dua daerah, sini dan sebelah sini gitu. Nah, kita menguji titik itu harapannya titik itu mewakili teman-temannya yang ada di daerah itu. Jadi misalkan kita uji 0,0 yang di sini, harapannya 0,0 ini mewakili semua teman-temannya yang ada di daerah yang sebelah sini gitu. Kalau misalkan mau ambil titik yang di sini, itu berarti nanti kita mengujinya daerah yang sebelah sini. Itu ya, bisa dimengerti? Bisa. Insya Allah bisa lah. Kemudian kita masukkan ya, uji titik 0, 2x min y kurang dari sama dengan 2. Masukin 0 ke x, masukin 0 ke y. 2 kali 0, 0 ya, dikurangi 0, 0. 2 kali 0 min 0. Oke, jawabannya 0 ya. 0 apakah benar kurang dari sama dengan 2? Benar atau salah? Benar kan ya? 0 kan benar kurang dari 2. Artinya kalau dia benar, pertidaksamaan ini benar, otomatis kita nguji 0,0 tadi di titik sini, dia itu masuk ke dalam pertidaksamaannya ini. Dia merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Kalau dia benar, otomatis dia itu 0,0 yang kita uji tadi, dia merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min y kurang dari sama dengan 2. Kalau dia masuk penyelesaiannya, otomatis teman-temannya yang ada di sebelah sini, dia juga termasuk penyelesaiannya si pertidaksamaan. Maka daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min y kurang dari sama dengan 2 ini adalah daerah yang sebelah sini. Kita tarsir. Di sini adalah daerah penyelesaian. Atau bisa ditulis di HP daerah himpunan penyelesaian, monggo terserah. Itu maka daerah penyelesaiannya yang diarsir ini seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Tentukan daerah penyelesaian dari 2x min y lebih dari 2. Soalnya mirip-mirip tadi, cuman di pertidaksamaannya itu setelah rubah.
Sama kayak tadi kita buat dulu garisnya. 2x min y sama dengan 2 ya. Jadi ketika x-nya 0, masukin sini 2 kali 0, 0. Berarti min y sama dengan 2. Y-nya berarti min 2. Titiknya 0, min 2. Dan yang satu lagi ketika y-nya yang 0, berarti x-nya sama dengan 1. 1,0. Kita gambar. Ya, kita gambar 0,-2 di sini ya. Kemudian 1,0 di sini. Oke, kita gambar biasa. Oh ya, sebelum menggambar ingat tadi ketika pertidaksamaannya itu tidak ada sama dengannya seperti ini, maka garisnya itu putus-putus. Oke, di sini garisnya putus-putus seperti ini. Habis itu kita uji titik. Uji titik paling mudah kita uji 0,0. Tuh kita masukkan 2 kali 0 min, jadi ya 2x min y lebih dari 2. 2 kali 0 min 0, apakah benar lebih dari 2? Apakah 0 lebih dari 2? Benar atau salah? Kan salah. Ya kan ya, kan salah. Nah, kalau salah seperti ini, artinya ketika tadi kita menguji 0,0, 0,0 itu bukan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Otomatis 0,0 di sini dia mewakili semua teman-temannya yang ada di sebelah sini bahwa mereka semua itu bukan daerah penyelesaiannya si pertidaksamaan 2x min y lebih dari 2. Maka kalau yang daerah sini itu bukan daerah penyelesaian, maka daerah penyelesaian adalah yang sebaliknya, itu yang sebelah sini. Ini adalah daerah penyelesaian. Nah, mudah kan ya? Nanti kalau yang sistem berarti nanti lebih dari 1 itu. Oh ya, ada soal satu lagi. Ini cuma ada satu variabel. Oke, gimana cara menyelesaikannya? Kalau cuma ada satu variabel seperti ini, langsung aja kita gambar. Langsung saja kita gambar. Ketika di sini ada x lebih dari sama dengan 4, berarti kita mainnya di sumbu x yang datar ya. Kalau x sama dengan 4 itu di mana? 1, 2, 3, 4 misalnya di sini. Ya sudah, berarti di sini adalah garisnya. Di sini adalah garisnya si 4 ya. Nah, ini adalah garis x sama dengan 4. Tapi karena ini pertidaksamaan, oh ya, ini ada sama dengannya, maka garisnya penuh ya, tidak putus-putus. Kemudian karena di sini pertidaksamaan lebih dari 4, lebih dari 4 itu kan ke sebelah kanan, lebih dari 4 kan 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Maka yang di offset itu adalah yang sebelah sini. Nah, ini adalah daerah penyelesaian. Seperti itu. Itu tadi terkait dengan pertidaksamaan linear 2 variabel dan 1 variabel. Nah, di sini kita masuk ke yang sistem. Sistem itu artinya dia lebih dari 1 pertidaksamaan. Jadi ada beberapa. Gitu.